Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya untuk menghadiri kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini terkait dengan diseminasi aktivitas kami di CGP. Jadi hari ini kami akan menyampaikan aksi nyata kami di modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin kedepannya ini setelah kegiatan ini harapannya menambah wawasan Bapak Ibu dan menambah pengalaman Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Baik, mungkin di awal kami sampaikan Bapak Ibu, jadi di kurikulum Merdeka, jadi memang ada banyak perubahan. Salah satu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi di sini kita awalnya paradigma kita adalah stimulus dan respon. Sekarang kita sudah ke pendekatan teori kontrol. Nanti akan lebih lanjut akan dibahas seperti apa teori kontrol di dalam budaya positif ini. Ini sedikit perbandingan antara stimulus respon. Jadi yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama kalau dulu. Jadi kebutuhan guru itu sama, adalah menyampaikan materi, memberikan informasi. Kalau sekarang realitasnya kebutuhannya itu berbeda. Jadi kita menyampaikan materi itu tidak hanya transfer ilmu atau transfer pengetahuan, tapi kita juga mendidik. Jadi mendidik ini dalam arti kita menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing peserta didik kita. Kalau sekarang sudah dikenal namanya ada nama pembelajaran diferensial, jadi menyesuaikan apa kebutuhan peserta didik, apa kebutuhan murid, itu yang kita lakukan di pembelajaran paradigma baru ini. Selanjutnya, konsep selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya kalau zaman dulu. Paradigma dulu seperti itu. Jadi biasanya kalau siswa-siswa itu memang harus dikontrol oleh guru, harus dikontrol oleh orang tua. Tapi di paradigma belajar sekarang, yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Jadi siswa di paradigma baru ini diberi kebebasan, diberi keleluasaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Apa yang ada di potensinya itu yang bisa dikembangkan oleh siswa itu sendiri. Jadi kita sebagai guru sebatas menuntun dan mengarahkan siswa itu untuk menemukan bakat dan potensinya. Itu sedikit perubahan paradigma. Kita masuk ke disiplin positif. Jadi ini ada istilah baru, disiplin positif. Selama ini kita mengenal cuman istilah disiplin. Jadi di disiplin positif adalah proses pembelajaran dengan mendekatkan, mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi di sini ada tanda kutip kontrol dirinya. Kalau selama ini cuman bisa dibilang mentaati peraturan, mengikuti peraturan, sekarang di sini ada kontrol dirinya. Jadi di disiplin positif ini bukan permisivisme artinya permisi lah, dari kata permisi atau mengizinkan atau membiarkan. Disiplin positif juga bukan tidak keteraturan atau kebebasan, bukan seperti itu. Tapi di disiplin positif adalah solusi jangka panjang yang akan membangun disiplin diri anak. Disiplin positif juga komunikasi yang jelas tentang harapan, aturan, dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. Habis itu hubungan saling menguntungkan antara pengasuh di sini dalam artinya guru, hubungan antara guru, pendidik, kita sebagai pendidik, dan anak. Di sini ada catatan itu yang menghargai kondisi anak. Jadi kita tetap harus meninjau anak itu seperti apa, latar belakangnya seperti apa, semuanya harus kita perhatikan dalam mendisiplinkan anak tadi. Selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan. Nah, ini adalah penerapan disiplin. Jadi penerapan disiplin itu memang tergantung berdasarkan umurnya. Jadi seperti menurut si Barakat I dan Clark, jadi memang ada batasan umurnya. Jadi kalau wilayah kita SMK itu di umur 12 sampai 18 tahun. Jadi di sini kita memberikan dorongan, di sini kita memberikan konsekuensi ilmiah dan logis. Jadi rasionalitasnya memang harus kita kuatkan lagi. Habis itu memberi dan menerima. Selanjutnya jabat tangan di sini artinya merangkul. Jadi merangkul dan menuntun peserta didik atau murid kita tadi. Ya, selanjutnya penerapan disiplin positif.
sama. Kalau dulu kita identiknya dengan hukuman. Jadi kalau disiplin pasti ada hukuman, pasti ada hukuman. Kalau sekarang disiplin ini per tingkat, jadi memang tingkat dasar adalah hukuman, tingkat kedua adalah konsekuensi. Kalau hukuman itu berarti memang ada pelanggaran dan biasanya sifatnya saat pengambilan keputusan ada pelanggaran, saat itulah kita melakukan hukuman. Kalau konsekuensi ini artinya kita ada kesepakatan sebelumnya, ada kesepakatan bahwa kalau dia melanggar berarti konsekuensinya harus diterima siswa tadi seperti apa. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Ini adalah bisa dibilang metode baru yang digunakan kami di CGP ini memang ditanamkan untuk melakukan setiap permasalahan siswa, terutama dalam mendisiplinkan siswa itu menggunakan konsep restitusi. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi ini salah satu motivasi perilaku manusia mungkin bisa kita samakan di peserta didik kita. Jadi motivasi peserta didik kita itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi inilah nanti yang bisa dibilang berdampak terhadap perilaku siswa, terhadap tingkah laku siswa. Selain motivasi, ternyata ada kebutuhan dasar. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Bisa dibilang kebutuhan dasar manusia ini otomatis ini adalah menjadi kebutuhan dasar dari siswa kita. Jadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar untuk menerima kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan dasar untuk mendapatkan kebebasan, kebutuhan dasar untuk memperoleh kesenangan, dan kebutuhan dasar untuk penguasaan, power. Nah, jadi di sini inilah landasan kadang siswa itu bisa dibilang bertingkah laku. Jadi bertingkah laku yang menurut kita melakukan pelanggaran. Padahal berdasarkan kebutuhan ini mereka itu sebetulnya pengen diakui, pengen dihargai, pengen ditempatkan sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin kita sebagai pendidik, sebagai guru yang mungkin tidak memperhatikan hal tersebut. Nah, selanjutnya di sini baru kita masuk. Di sini ada 5 posisi kontrol. Terbaca Bapak Ibu? Dari restitusi, jadi ada 5 posisi kontrol peran dari pendidik tadi. Jadi yang pertama ada pendidik sebagai penghukum. Ada peran pendidik ini posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Ada pendidik ini sebagai teman. Ada pendidik ini juga sebagai pemantau. Dan terakhir ada peran pendidik ini sebagai manajer. Nah, di antara kelima ini kami yakin Bapak Ibu sudah bisa dibilang mengalami dan menjalaninya. Walaupun tidak tersurat langsung di kegiatan aktivitas pembelajaran Bapak Ibu, kami yakin di kelima ini pasti sudah Bapak Ibu lakukan dan pasti sudah Bapak Ibu kerjakan. Selanjutnya untuk membentuk kontrol tadi, untuk membentuk disiplin positif tadi, kita harus melakukan keyakinan kelas dulu. Jadi keyakinan kelas ini perlu dilakukan ketika Bapak Ibu pertama kali mengajar. Mungkin ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Ini salah satu membuat kesepakatan kelas. Tujuannya adalah untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi menyepakati dengan siswa-siswa tadi untuk menumbuhkan budaya positif di dalam kelas. Nah, ini mungkin dari hal yang sederhana. Keyakinan kelas ini bisa kita lakukan dengan kesepakatan membuang sampah pada tempatnya, habis itu berpakaian sesuai dengan aturannya, dengan harinya. Itu silakan dilakukan dengan kesepakatan kelas. Harapannya kesepakatan kelas ini timbul dari diri siswa, bukan dari masukan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menuntun dan mengarahkan. Ini untuk keyakinan kelas. Selanjutnya untuk metode ya, jadi proses untuk mencapai mendisiplinkan siswa tadi, kita dapat melakukan ada yang dikenal namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, memperbaiki tingkah lakunya sehingga karakter mereka lebih kuat, dan ketika bergabung dengan kelompoknya karakternya menjadi lebih terbentuk.
Jadi di segitiga restitusi ini ada 3 komponen penting. Yang pertama, saat Bapak Ibu melakukan, bisa dibilang melakukan treatment ke siswa, melakukan perbaikan kesalahan ke siswa, yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Jadi kita melihat kondisi siswa itu seperti apa, habis itu melihat ini dalam arti kondisi siswa itu seperti apa, kita masuk ke dunia mereka dulu, bahwa salah itu seperti apa. Jadi kesalahan yang dilakukan siswa itu bisa dibilang rasionalnya benar sebetulnya, tapi dalam sudut pandang siswa. Jadi kita masuk dulu, kita nyatakan bahwa itu memang benar, dan kita juga bisa dibilang menstabilkan identitas dari siswa tadi. Selanjutnya kita melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi kita sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan siswa tadi salah. Ketika kita menyampaikan, kita juga harus berpikir secara rasional. Rasional di sini dalam arti apa yang dilakukan itu memang salah, dan siswa tadi memang mengakui bahwa yang dilakukannya tadi adalah suatu kesalahan dan memang harus diperbaiki. Selanjutnya proses selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita meyakini bahwa siswa tadi kira-kira dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya tadi. Jadi ketika menyelesaikan masalah bukan arahan dari kita, bukan masukan dari kita, tapi bisa dibilang memang dari dalam diri siswa menemukan sendiri bahwa penyelesaiannya seperti apa. Nanti kita ada studi kasus, nanti kita cek sama-sama. Nah, ini contohnya kasusnya adalah ketika kita melihat siswa membuang sampah sembarangan. Ini proses bukan di pembelajaran ya, kami ambil contoh siswa membuang sampah sembarangan. Di sini dalam proses menstabilkan siswa memang salah siswa itu membuang sampah sembarangan, tapi kita cari tahu dulu kira-kira kenapa siswa tadi membuang sampah sembarangan. Mungkin karena tidak ada kotak sampah, mungkin lebih praktis dia membuangnya saat itu juga, ataupun ya salah satunya malas. Nah, ini yang bisa dibilang yang harus kita kuatkan. Setelah kita menstabilkan identitas, menstabilkan di sini dalam arti kita tahu bahwa siswa melakukan itu berarti ada alasan yang menurut siswa tadi benar dan praktis. Kita kita menyepakati bahwa itu bisa dikatakan benar, tapi nanti di akhir kita kasih tahu, kita informasikan bahwa kegiatan yang seperti itu adalah salah satu kegiatan yang salah. Nah, dalam penyampaian ini memang harus dengan cara menuntun. Menuntun ini dalam arti mengarahkan, bukan dengan hukuman, bukan dengan bentakan, bukan dengan hardikan dan lain sebagainya, tapi dengan pendekatan persuasif. Setelah siswa kita lakukan validasi, baru kita menanyakan keyakinan. Biar siswa sendiri nanti yang mengakui bahwa itu salah, dan siswa itu sendiri nanti yang mau memperbaiki kesalahannya tadi. Memang ini sepertinya berat, tapi kalau kita bergerak bersama-sama, kalau kita bergerak serentak, kami yakin budaya positif yang ada di sekolah itu pasti akan terbentuk. Oke, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau yang belum jelas? Ini contoh kasusnya banyak, tidak hanya di kesiswaan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke studi kasus. Ini contoh kasus. Pak Jul lagi. Contoh kasus. Jadi contoh kasusnya adalah ini ada guru matematika, Bu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru penggantinya Bu Eni. Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP, jadi guru baru ya. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natalia, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya. Dan ini kami yakin juga terjadi di kita. Kami pun juga pernah ketemu guru-guru yang melapor sampai nangis ketika bisa dibilang dikerjai siswa, karena bukan dibully sebetulnya, dikerjai siswa, pernah nangis, menghadap, nyerah, tidak mau ngajar lagi, sehingga harus diberi penguatan. Memang kalau di SMK memang seperti itu bentuknya. Jadi si Vivi ini tadi tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni.
Selanjutnya mencoba menyapa Vivi dan Bu Eni mencoba menyapa ya Vivi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Namun Vivi dan Natalia ini malah tertawa, malah bisa bilang mengenyampingkan atau meremehkan si Ibu Eni tadi. Keesokan harinya mungkin Ibu Eninya melapor dengan Ibu Santi, guru utamanya, menyampaikan bahwa si Vivi dan Natalia tadi perlakuannya seperti tadi, sehingga dipanggillah si Vivi dan Natalia. Ini salah satu treatment yang dilakukan oleh Bu Santi ya. Jadi dia ragu-ragu dan membela diri, akhirnya si Vivi dan si Natalia tadi meminta maaf dengan Ibu Santi dan mengakui kesalahannya. Ini adalah salah satu treatmentnya. Terbaca Bapak Ibu? Tidak? Terbaca? Terbaca? Banyak ya? Ya, jadi dari beberapa ini mungkin tergambar kira-kira tindakan apa, atau kalau kita analisis di sini nanti ada penyelesaian. Jadi mungkin bisa timbul di pertanyaan kita, dalam kasus di atas posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natalia? Kita tadi ada 5 posisi. Posisi pembuat penghukum, habis itu posisi pembuat rasa bersalah, posisi Mencoba menyakiti teman, habis itu posisi pemantau, dan terakhir posisi manajer. Nah, ketika Bu Pipi ini posisinya sebagai apa? Kalau kita lihat tadi di sini dengan nama tamanya ini posisinya sebagai teman tadi ada Bu Eni. Jadi dia mencoba menyapa Vivi, Natalia dengan ramah. Selanjutnya di sini juga ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi siswa itu merasa bersalah karena bisa dibilang tidak mengerjakan tugas sehingga harus ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini biasanya memang yang sering kita lakukan, ini pernah kami lakukan juga biasanya untuk siswa juga pernah, sesama guru juga pernah biasanya. Kalau tidak dikerjakan biasanya nanti kami yang dimarah Kepala Sekolah. Nah, ini teknik-teknik ini biasanya pas untuk membuat siswa merasa bersalah. Ketika merasa bersalah, baru bisa dibilang siswa akan berubah. Selanjutnya dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang bisa dijalankan oleh Ibu Santi? Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan, dengan catatan mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apakah mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu tadi. Ya, jadi si Bu Santi tadi memang menstabilkan identitasnya bahwa yang dilakukan oleh siswa tadi bukan merupakan suatu kesalahan, tapi boleh saja dilakukan dari sudut pandang si siswa. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah Bu Santi, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Bu Santi tadi. Baik Pipi maupun si Natalia tadi mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi validasi tindakan kesalahan ini memang mengarahkan bahwa siswa itu mengakui kesalahannya, bahwa kesalahan yang dilakukan itu bisa dibilang mereka yakini bukan akibat tuduhan dari gurunya, tapi memang dari diri mereka sendiri. Selanjutnya yang ketiga, restitusinya adalah menanyakan keyakinan. Jadi Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Terima kasih. Masalahnya tadi. Nah, jadi mungkin salah satu arahannya tadi adalah dengan melakukan diskusi, melakukan perbuatan dengan meminta maaf dengan Ibu Eni tadi dengan mata begini. Nah, itu mungkin salah satu penyelesaian. Nah, ini mungkin langkah-langkah yang kita lakukan saat penerapan restitusi dalam membentuk budaya positif, juga mengatasi permasalahan-permasalahan siswa dalam belajar. Nah, ini mungkin sedikit sharing kami Bapak Ibu terkait dengan pengalaman kami saat mengikuti CGP. Jadi budaya positif memang baru modul 1.4 baru kami pelajari, baru kami baca juga dalam waktu 1 minggu ini. Oke Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Boleh. Ya boleh, silakan Bu Ros. Izin Pak ya. Jadi terima kasih paparan tadi dari Pak Dwi itu sudah sedikit membuka wawasan kami.
tinggi, kita sebagai pendidik diharapkan untuk bisa lebih bersemangat untuk menghasilkan siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, yang ingin kami tanyakan sesuai dengan posisi kontrol tadi, kan ada 5 posisi. Kalau dari kasus yang Bapak sampaikan itu, dia di posisi pembuat rasa bersalah dengan sebagai teman. Kemudian ada 3 lagi kan masih sebagai pemantau, kemudian manajer, satunya lagi teman. Nah, dari 5 itu, sebetulnya posisi mana yang harusnya paling ideal yang harus kita capai sebagai pendidik untuk menuju pelajar profil Pancasila? Itu aja Pak. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Ada tanggapan yang lain? Pertanyaan dari Bu Ros. Posisi mana yang paling ideal, paling pas? Ya, dari kelima posisi tadi. Manajer. Gimana? Ya, silakan Bu Kur. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Mas Bagi. Bagi saya, menurut saya guru BK, posisi yang terbaik untuk kita dalam kelima ini, kita sebagai teman, Pak. Sebagai teman, karena posisi sebagai teman itu, siswa itu kita ajak berbicara dulu, kita harus menyelami apa yang kejadian ini, apa yang motivasi dia melakukan suatu kesalahan ini. Nah, dari teman itu, kalau kita mengadakan pendekatan, lama-lama anak ini akan terbuka dan akan menjelaskan. Kadang-kadang siswa itu Pak, bukan hanya karena kemauan dirinya, tetapi itu kadang-kadang terbawa oleh masalah di rumah, kadang-kadang masalah keluarga. Ada saja orang tua yang mungkin sudah broken home dan lain-lain Pak. Terima kasih, itu saja Pak pendapat dari Oke, terima kasih Bu Kur. Sudah bagus juga. Salah satunya mungkin di posisi teman berarti Bu ya, sebagai teman. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, silakan Bu Zaida. Posisi tadi. Iya, posisinya. Posisi kontrol restitusi tadi. Satu sebagai penghukum. Terus Kedua, membuat orang merasa bersalah. kemudian Ketiga, teman. Pemantau. Manajer. Iya. Dari kelima-limanya, seyogyanya pada kondisi anak tertentu memang kita mengkondisikan, mungkin bisa menjadi hukum juga ada pada kondisi anak tertentu. Juga sebagai pemantau, itu juga mungkin sudah semua kita laksanakan di sini Pak ya. Rekan-rekan juga guru yang lain juga sudah. Kemudian ketika pada kondisi tertentu membuat anak menjadi merasa bersalah. Saya lakukan kemarin ketika pas meeting itu ada beberapa anak yang sengaja tidur setidur-tidurnya di musola. Ini kasus saja. Kasus mereka itu menempatkan musola sebagai tempat tidur, itu saya sampaikan. Setelah kita berikan nasihat, kita kumpulkan ada 8 siswa kemarin itu, mereka akhirnya merasa bersalah. Merasa bersalah karena memposisikan beda, yang lain lagi kelas meeting, mereka tidur di musola. Kemudian setelah itu posisinya saya lakukan sebagai teman mereka kemarin. Setelah saya lakukan sebagai teman, saya posisikan ada hukuman untuk mereka. Hukumnya tidak berat dengan melaksanakan pembersihan seputar musola. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan terakhir, kelima-limanya memang harus butuh, memang harus kita laksanakan. Dan yang terakhir, kita sebagai guru mungkin bisa memanage lagi mereka, mengkondisikan lagi. Jadi saya rasa yang memang idealnya memang manajerial itu ada, selaku teman juga ada, tapi yang lebih utama adalah memanage mereka yang utama. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Zaida. Jadi dari Bu Zaida itu kolaborasi semuanya itu memang harus muncul. Ada lagi Bapak Ibu yang lain mau menanggapi? Jadi mungkin ada pandangan kami. Jadi kalau kita lihat ini memang di sini ada dua kelompok utama. Jadi dua kelompok utama. Memang di sini ada bisa dibilang identitas gagal itu kaitannya dengan perilaku kontrol negatif. Jadi itu ada dua posisi, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena ini dampaknya memang sangat besar bagi siswa. Itu pasti pembentukan siswa untuk memberontak, habis itu
berbohong, menyalahkan orang lain, itu memang lebih dominan kalau seandainya kita memposisikan sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Soalnya di sisi lain itu ada identitas berhasil atau sukses. Berarti sukses artinya ini yang positif. Jadi ada di 3 posisi. Yang pertama, perilaku kontrol positif. Ini teman dan pemantau. Ini perilaku kontrol positif ini memang bisa dilakukan, dapat dilakukan dan sesuai dengan porsinya. Mungkin yang dilakukan disampaikan Bu Zaida, Bu Pur tadi ini memang pas. Jadi ketika kita ingin mencari informasi, ketika ingin bisa dibilang menuntun siswa, itu pas di posisi teman itu memang yang sangat pas. Karena kita masuk ke dunia mereka, kita masuk ke lingkungan mereka, sehingga mereka akan lebih terbuka dan akan menyampaikan permasalahan-permasalahan mereka. Selanjutnya kita pun bisa masuk ke dunia mereka, dapat memberikan arahan, memberikan bisa dibilang motivasi, memberikan treatment ke siswa tadi, itu lebih pas lah, karena memang posisinya sebagai teman. Nah, di antara kelima tadi, mungkin yang disampaikan Bu Zaida tadi pas posisi bisa dibilang pelaksanaan restitusi tadi. Jadi saat pengambilan kontrol yang paling tinggi itu memang di bagian manajerial. Tapi ini memang manajer ini memang pada bagian yang khusus ini dalam arti memang paling akhir. Jadi masuk kami paling akhir itu. Jadi dalam pengambilan penyelesaian permasalahan-permasalahan siswa tadi memang kita dapat memposisikan sebagai teman, kita dapat memposisikan sebagai pemantau, dan terakhir peran terakhir inilah yang harus kita dominankan. Karena di peran terakhir ini Bapak Ibu, kalau menurut kami pribadi, ini bukan treatment dari kita, bukan treatment, maksud kami itu bukan kita yang mengarahkan, bukan kita yang bisa dibilang menyuruh siswa menyelesaikan masalahnya, bukan memutuskan. Nah, jadi di sini siswa sendiri yang di bagian manajerial ini, siswa sendiri yang tahu masalahnya apa, habis itu menyelesaikannya seperti apa, sampai di akhirnya adalah mencari solusinya seperti apa. Terutama untuk siswa-siswa kita yang di kelas SMK sederajat ini, itu memang bisa dibilang sudah analisisnya sudah cukup tinggi. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau menurut kami, peran ketiga kontrol ini yang utama adalah teman, pemantau, dan yang paling akhir itu adalah memang manajerial. Nah, manajerial ini adalah bagian yang paling akhir ketika dalam penyelesaian masalah. Tapi dalam proses penyelesaian masalah kita dapat memposisikan sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajerial. Nah, itu mungkin pandangan kami. Kalau memang ada tanggapan lain dari Bapak Ibu, kami silakan untuk diskusi ringan terkait dengan 5 kontrol restitusi. Mungkin ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu, bisa dibilang pengalaman Bapak Ibu. Nanti silakan bisa diterapkan atau diimplementasikan. Benar tidak posisi kami di sini, benar tidak posisi kami. Ini silakan dicoba Bapak Ibu. Posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, posisi sebagai manajer. Tidak menutup kemungkinan memang perlu sebagai penghukum itu juga perlu. Kalau memang siswa itu sudah berkali-kali memang tidak ada perubahan, itu memang biasanya sudah terakhir. Kalau memang kita sudah habis cara lah bisa dibilang. Tapi memang ditekankan di pembelajaran paradigma baru ini, kurikulum merdeka ini, memang untuk penghukum itu sebisa mungkin dihindari karena dampak panjangnya ke siswa itu sangat berasa sekali. Mungkin bisa dibilang seperti sekarang, bisa Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu di SMA, waktu di SMA, peristiwa apa yang Bapak Ibu ingat ketika dihukum oleh guru? Peristiwa apa yang Bapak Ibu ingat? Nah, saat itulah Bapak Ibu bayangkan sampai sekarang itu akan teringat terus sampai Bapak Ibu tua sekarang ingat yang dilakukan oleh guru tadi. Nah, mungkin sama yang dialami oleh siswa-siswa kita tadi. Oke Bapak Ibu, pas ya? Kami rasa, silakan Pak Rano. Menanggapi Pak ya? Iya, silakan. Ini hasil dari apa? Penelitian atau ini sudah ada hasilnya? Iya, jadi
Jadi yang misalnya menghukum membuat orang merasa bersalah itu akan berlaku negatif. negatif. Nah, sedangkan dengan melakukan tindakan teman, pemantau dan manajer ya, itu membuat siswa itu bisa mengontrol dirinya, bisa apa ya tadi? Ya itu hasilnya maksudnya kan, apakah itu sudah terbukti? Kalau pengalaman saya, ya malahan yang menghukum yang lebih Pas ya. pas untuk tingkat di SMK ini selama saya mengajar, yang membuat perubahan secara cepat dan hampir setelah mereka selesai sekolah mereka mengingat itu, tapi menyadarinya memang mereka salah saat kita hukum secara tegas gitu kan. Nah, dan saya menjawab pertanyaan Bapak tadi, apakah Bapak pernah merasakan? Ya, saya merasakan hukum kasarnya pernah di yang kasar ditendang sampai jungkir balik. Tapi saya ingat sampai sekarang, dan saya memang salah itu. Nah itu kan hukuman, tapi menurut saya tidak berlaku negatif buat saya, tapi saya merasa ya itu benar saya ditegur kan. Nah itu yang saya ingin tanyakan, tapi saat saya melakukan yang perilaku saya lakukan sebagai teman, pemantau dan manajerial, Mau tidak berhasil. dampaknya itu lama dan tidak mudah diingat ke anak. Dia mungkin kita perlu perlakuan yang lama, ya jadi teman. Yuk kita tegur lagi, masih berbuat, kita kawani lagi, terus itu kan lembut kan. Perubahannya lama, prosesnya lama, dan dia tidak ya kita menurut saya kalau bisa satu orang kita fokuskan mengayomi mereka itu sendiri kan kita hanya siswa. Kemungkinan untuk melakukan terus berulang itu tidak hal yang kecil itu kalau untuk saya kan. Kalau pembelajaran untuk saya olahraga, kalau mereka kan mungkin Berbeda. kan, khusus ini terus berkepanjangan. Kalau kami mungkin hanya sekali dua kali ya. Menurut saya yang itu butuh proses yang Panjang. Nah, dan perubahannya itu tidak signifikan. Kalau pengalaman, ini menurut pengalaman saya. Yang saya tanyakan itu apakah itu hasil dari penelitian yang sudah dibuktikan. Kalau hasil penelitian diri saya, malah yang menghukum yang Pas ya. Lebih dominan. Pas kan lebih Ya, cepat. Tidak Oke. negatif menurut saya. Oke, Bapak Ibu lain ada yang mau nanggapin? Boleh, silakan. memang harusnya diskusi seperti ini memang harus. Sharing ya. Iya, sharing. Jadi memang berdasarkan pengalaman yang disampaikan Pak Ratno, ya kami juga pernah biasanya lebih pas memang hukuman itu. Tapi Pak, memang kita ini di dalam mendidik siswa ini kan harus saling berkolaborasi. Jadi masing-masing guru itu punya trik dan punya tekniknya masing-masing. Dan kita juga memberikan hukuman kepada siswa itu harusnya bersifat mendidik, maksudnya bersifat positif tadi kan. Dan itu memang tidak bisa seperti kata Pak Ratno. Kalau aku sistem aku kayak ini, misalnya secara mungkin dihukum lari atau bagaimana ya, yang lebih ke fisik. Nah mungkin kalau di BK dia lebih pendekatan persuasif, dia menanyakan alasan atau apa istilahnya kenapa dia berlaku itu kan pasti ada sebab ada akibat. Nah, jadi artinya kita memang harus memahami karakter anak, kemudian berdasarkan kebutuhan dasar tadi yang disampaikan kan ada 5 tadi. Mungkin mereka hanya untuk kesenangan, dari perhatian anak itu karena kurang kan dari rumah. Jadi memang setiap kita ini harus membiasakan supaya jadi budaya ya, untuk menuntun anak sebagai supaya karakternya lebih bagus. Jadi harus berkolaborasi, tidak cukup hanya 1-2 orang guru. Jadi dalam sekolah ini yang namanya budaya positif itu memang harus semuanya. Itu kalau menurut saya ya. Jadi saya tuh sekalian secara garis besar agak kurang setuju ya. Dengan yang ini. Jadi kita harus tetap perhatikan karakter anak memang kembali. Ada lagi Bapak Ibu? Mana yang nyaman. Oke, terima kasih Bu Ros. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi? Bu Zaidah? Bu Isnani ya? Sudah. Ya, jadi memang benar Pak Ratno. Jadi kalau
asumsi kami ini, kalau asumsi kami, pandangan kami pribadi, jadi terkait dengan kontrol restitusi ini memang bisa dibilang memang ini adalah hasil riset penelitian orang lain. Ini memang sudah dilakukan di luar negeri, sudah dilakukan dan beberapa sudah diimplementasikan memang berhasil. Nah, mungkin yang kami garis bawahi ini, kayak kami garis bawahi, apapun bentuk kontrolnya, itu yang penting pertama siswa itu meyakini bahwa yang dilakukannya itu salah. Itu yang penting itu. Nah, untuk meyakini tadi ini memang di tahap manajerial, Pak Rano. Jadi kalau Pak Ratno sudah mengakui bahwa salah, itu berarti memang setiap personal itu berbeda-beda. Jadi mungkin Pak Ratno memang sudah di tahap manajerial dan mengakui bahwa yang dilakukan sewaktu di SMA dulu itu memang salah. Habis itu Pak Ratno juga sudah tahu ternyata yang benar itu yang seperti apa, yang seharusnya itu, sehingga tidak ditendang guru tadi yang seperti apa seharusnya. Sampai solusinya tadi supaya tidak ditendang guru tadi bagaimana. Nah, harapan kami memang untuk membentuk manajerial ini tadi, Pak Rano, itu seluruh siswa paling tidak tahu tahap-tahapnya tadi. Nah, yang tahap-tahap kontrol diri ini tadi itu memang di bagian manajerial. Yang kita khawatirkan kalau seandainya kita menghukum, kita di bagian penghukum, tetapi siswa bisa dibilang pemahamannya belum sampai di sini. Yang taunya siswa cuma dihukum, taunya siswa. Yang diingat siswa adalah yang dihukum. Kalau kami pun pernah dihukum waktu SMA juga pernah dihukum sama. Itu bukan menjadi masalah karena bisa dibilang menjadi motivasi. Jadi motivasi kita untuk membaik. Tapi tidak menutup kemungkinan ada di antara siswa-siswa kita ini ketika dihukum itu menjadi down, malah menjadi tambah minder, tambah rusak, malah tambah males, malah bisa dibilang ya tambah terpuruk lah. Mungkin peran kontrol ini tadi itu memang sesuai porsinya. Selama kita menggunakan penghukuman atau pemberasan bersalah, tapi di akhirnya kita menyampaikan, kita meyakini bahwa yang dilakukannya salah, dan siswa itu nanti menemukan sendiri solusi untuk mengatasi kesalahan-kesalahan mereka tadi seperti apa. Kalau mereka sudah paham, sudah tahu bahwa salah dan mengakui seperti yang disampaikan Pak Rano tadi, kami yakin sampai tua pun dia memegang bahwa yang dilakukan guru itu adalah benar. Kita takutnya malah kebalikannya, dia tidak paham, tahunya dia dihukum, kita sudah benar, apalagi sampai fatal, siswa itu sudah benar kita hukum, itu yang paling fatal itu akan teringat sekali oleh siswa, sampai kapanpun akan teringat sekali. Nah, pun yang dijabarkan oleh Bu Ros, dijabarkan oleh Pak Rano tadi memang benar dari sudut pandang dan situasi yang kami yakin juga pasti benar, dan itu memang tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah ketika tidak berbuat benar. Yang salah itu ketika tidak berbuat dan tidak melakukan atau acuh tak acuh dengan kondisi lingkungan yang ada di sekolah. Jadi sebetulnya yang mau dikembangkan atau mau kita gerakan ini adalah budaya positif yang ada di sekolah. Jadi harapan kami, Bapak Ibu yang ada di sini ini bisa dibilang menjadi agen perubahan untuk yang ada di sekolah kita ini. Bisa disampaikan ke rekan-rekan guru. Paling tidak Bapak Ibu melakukan sendiri langkah-langkah yang harus dilakukan. Bapak Ibu juga kalau melihat guru bisa berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang lain, sehingga kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kita ini akan sudah menerapkan budaya positif sesuai dengan tuntutan dari pemerintah lah bisa dibilang ini. Oke Bapak Ibu, cukup ya? Kami rasa cukup. Pas Pak Rano ya? Jadi benar. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Ketika yang salah itu ketika tidak melakukan apa-apa. Mungkin kami rasa cukup. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Ini bisa sedikit banyak bisa menambah wawasan Bapak Ibu dan bisa menularkan ke rekan-rekan guru yang lain. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Berikut ini adalah video praktik restitusi CGP Angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir disusun oleh Dwi Marianto. Kasus pertama, pada awal masuk sekolah, seluruh siswa diajak untuk berdiskusi untuk menentukan kesepakatan kelas. Siswa diminta untuk memberikan saran kesepakatan kelas dan kemudian akan didiskusikan bersama-sama.
kalian lakukan selama berada di dalam kelas. Jadi kesepakatan kelas ini penting. Yang tak pentingnya adalah ketika kalian berada di kelas, kalian akan memantau kesepakatan yang sudah kalian buat. Kalau menawarkan kira-kira kesepakatan apa saja yang akan kita sepakati, yaitu misalnya kalian proses pembelajaran, baik kalian dalam berada di dalam kelas, baik nanti kalian tugas kalian sebagai dalam kelas. Oke, ini yang kita lakukan adalah silakan kalian mencatat kesepakatan kelas nanti setiap orang silakan usulkan apa saja kesepakatannya. Setelah itu nanti ditempel di bagian atas dari ya, bicaranya yang di sebelah lebih dari yang sebelah sini ya, jangan sebelah ini. Kesepakatan kelas, silakan. Bisa apa namanya datang waktu apa namanya sama tempatnya. Gimana, sudah ditulis? Kalau sudah, nanti secara giliran silakan diketik di laptop. Diketik di laptop apa saja kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Ya, silakan mulai dari sini. Dari kesepakatan kelas yang sudah kalian buat, jadi kita cek satu-satu. Yang pertama, memakai pakaian seragam sekolah memang harus utama. Jadi setiap hari kalian harus tahu dan pakai apa, setelah pakai pakaian apa sampai hari Jumat. Selanjutnya datang tepat waktu, itu juga bagian sudah kalian sampaikan dan kita sepakati. Dan kalau kata kalian kita sepakat semua, oke sepakati. Selanjutnya ada yang membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya tidak memakai sepatu di dalam kelas. Jadi mengusulkan tidak memakai sepatu di dalam kelas. Ada yang tidak tidur saat belajar. Tidak tidur saat belajar. Berarti ada di kelas ini siswa atau kalian yang saat belajar masih tidur. Selanjutnya ada yang tidak membuat keributan saat belajar. Misalnya pelajaran tidak Nah, dari kalian keluarkan di kesepakatan kelas ini, mungkin ada yang mau disanggah, yang tidak sesuai. Gimana misalnya apa? Tidak tidur saat belajar itu dibuang wae. Jadi kalau dibuang artinya saat ada belajar boleh tidur. Ya, jadi ini kesepakatan kita. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 poin ini. Setuju ya? Jadi harus kita sepakati. Jadi kalau ada yang melanggar, konsekuensinya adalah maksudnya ada yang melanggar. Didenda, dihukum lagi. Ya, kalau bapak kalau ada yang melanggar itu nanti pas dihukum dengan motivasi kalian. Sehingga harusnya kalian akan menyepakati, kalian sudah sepakatan bersama. Kalau sudah sepakatan bersama, tidak ada yang melanggarnya. Jadi kalau ada melanggar, sudah satu yang melanggar, maka rekan-rekan yang lain atau kawan kalian juga harus mengingatkan. Tujuannya apa? Supaya sepakatan kelas ini dapat dilaksanakan dengan baik. Karena kalian dalam kelas ini adalah satu keluarga. Ini satu suara dan satu visi-misi. Oke, sepakat ya? Ya, ini yang sudah sepakati. Silakan kalian catat, kalian ingat. Kalau ada rekan kalian yang bisa dibilang melanggar ini, saat itu kalian ingatkan dan bisa melakukan pendapat. Oke, kesepakatan kelas kita sepakati seperti ini. Kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Kasus kedua, siswa membuang sampah sembarangan.
sedang berjalan menuju kelasnya. Kemudian, sebelum memasuki kelas, ia membuang sampah sembarangan. Kira-kira untuk ke depan tidak dilihat oleh orang lain, juga dilihat oleh orang lain. Aktivitas untuk membuang sampah, tapi apa yang dilakukan ketika ada membayar sampah dan ada apa yang dilakukan. Kasus ketiga, di dalam kelas, guru melihat siswa tidak menggunakan pakaian seragam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya, guru mengajak siswa tersebut untuk melakukan restitusi. Ansel silakan di depan. Terakhir. Hari ini hari Rabu. Apa yang kalian yakini terkait dengan seragam baju? Jadi kalian yakin bahwa hari Rabu harus pakai baju. Kalau yang seragam kalian ini pakai baju, kita bisa dilihat ke depannya. Tidak sepakat dengan mereka. Jadi dengan lupa kalian cuma pakai baju memang ada kira-kira depan apa yang kalian sih hari Rabu ini tetap menggunakan baju apa kira-kira kalian masih kalian kalau di hari Rabu itu harus pakai baju apa yang harus kalian lakukan ingatnya bahwa hari Rabu itu harus pakai baju buat jadwal ingat jadwalnya acara lain supaya hari Rabu berbeda hanya baik jadi beda yang namanya jadwal itu boleh hanya kelas jadi silakan kalian berbeda jadi hanya setiap hari menggunakan seragam sesuai jadwalnya. Oke, jadi kedepannya bisa tidak mulai lagi. Silakan, saat ini Bapak silakan. Saya Putri Anggita Cahyani, guru SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Dwi Marianto SPDT mengenai budaya positif di lingkungan sekolah, saya mendapatkan ilmu yang banyak.
sehingga dapat saya implementasikan ketika berada di dalam kelas dan berinteraksi dengan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Hakima dari kelas 10 TKJ 1. Kemarin saya dan teman-teman membuat kesepakatan bersama dengan Pak Dwi Marianto. Saya dan teman-teman sangat senang. Semoga kami dapat melaksanakan kesepakatan dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih.